Mungkin kamu pernah bertanya pada dirimu sendiri, kenapa orang yang paling jujur, paling tulus, paling sabar, justru menjadi sasaran empuk penderitaan yang tidak masuk akal? Kenapa yang jahat bisa tertawa lebar, sementara yang baik harus mengangkat beban yang bahkan bukan miliknya? Semesta ini memang memiliki rahasia. Penderitaan itu bisa menjadi ujian bagi orang baik dan peringatan atau bahkan hukuman bagi orang jahat. Pertanyaan kenapa Tuhan membiarkan orang baik lebih sering menderita bukanlah pertanyaan kosong. Itu jeritan sunyi dari hati yang mulai muak dengan ketidakadilan yang disajikan setiap hari. Tapi kamu lupa satu hal penting. Penderitaan bisa juga adalah panggilan, dan hanya orang tertentu yang dipilih untuk mendengarnya. Sekarang mari kamu lihat 7 rahasia yang disembunyikan di balik luka yang kamu kira sia-sia. Pertama, penderitaan bukan kutukan, tapi penempaan. Kamu tumbuh bukan saat dunia memelukmu, tapi ketika dunia menghajarmu tanpa ampun. Justru dalam kesakitan itu, karaktermu ditempa. Bukan dengan pujian atau kenyamanan, tapi dengan pengkhianatan, kehilangan, dan luka yang tidak bisa dijelaskan. Kamu tidak dibentuk untuk menjadi lembek, tapi kuat. Dan sayangnya, kekuatan tidak lahir dari kenyamanan. Orang baik diberi penderitaan bukan karena mereka lemah, tapi karena punggung mereka cukup kuat untuk menanggung bebannya. Seperti pedang yang harus dibakar dan dipukul sebelum jadi tajam dan berkilau, kamu pun harus dibakar oleh realitas sebelum bisa mengiris gelapnya dunia. Tuhan tidak menyia-nyiakan satu tetes pun air mata orang baik. Tapi, Ia juga tidak ingin kamu tetap lemah dan bodoh hanya karena kamu baik. Penderitaan adalah pengakuan. Tuhan seolah sedang berkata, kamu sanggup lebih dari yang kamu tahu. Jika kamu tidak pernah disakiti, kamu tidak akan pernah tahu seberapa dalam kamu bisa mencintai tanpa balasan. Jika kamu tidak pernah dihancurkan, kamu tidak akan pernah tahu bahwa dari puing-puing itu bisa lahir versi dirimu yang jauh lebih megah dari sebelumnya. Jadi, saat kamu bertanya kenapa kamu harus menderita padahal kamu tidak menyakiti siapapun, jawaban yang paling jujur adalah karena kamu dipilih. Bukan untuk dihukum, tapi untuk dibentuk. Kamu tidak dikutuk. Kamu sedang dilatih menjadi sesuatu yang dunia ini terlalu tumpul untuk pahami. 2. Dunia ini bukan tempat balasan akhir bagi kebaikan. Kamu salah kalau mengira dunia ini adalah panggung keadilan mutlak. Dunia ini adalah tempat pembuktian, bukan penghakiman. Kebaikanmu bukan jaminan kamu akan diperlakukan adil. Justru karena kamu baik, kamu ditantang untuk tetap seperti itu meski semuanya melawan. Dunia ini tidak dirancang untuk menghibur orang baik, tapi untuk menguji siapa yang tetap jujur meski kejujuran menyakitkan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang baik akan selalu bahagia di dunia. Tapi Ia menjanjikan bahwa semua kepahitan yang kamu tahan, semua yang kamu telan sendiri, semua yang kamu maafkan meski kamu punya alasan untuk membenci, semua itu dicatat. Dan kesabaranmu tidak akan pernah dibiarkan sia-sia. Hanya saja, kamu harus cukup sabar untuk tidak goyah dan putus harapan. Kita sering melihat bahwa orang jahat kadang hidup lebih nyaman dan bergelimang harta. Tapi itu bukan hadiah, itu jebakan. Seperti kambing yang digemukkan sebelum digiring ke tempat penjagalan. Sementara kamu, yang terus diuji dan disayat, sedang dilatih menjadi seseorang yang kekuatannya tidak bisa dicuri dunia. Kamu bukan korban. Kamu sedang naik level, bahkan saat kamu merasa sedang jatuh. Jadi berhenti berharap dunia akan mengerti kebaikanmu. Dunia terlalu bising untuk mendengar itu. Tapi jangan pernah berhenti menjadi kamu, meskipun semua hal memaksamu untuk menyerah. Karena ada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini, yang sedang menunggumu menyelesaikan pertarungan ini dengan kepala tegak. 3. Rasa sakit bisa membawa cahaya. Kamu tidak bisa benar-benar menyentuh hati orang lain jika hatimu sendiri belum pernah pecah.
Orang yang belum pernah merasa teriris tidak tahu bagaimana caranya menghibur luka. Itulah kenapa orang baik seringkali disakiti lebih dulu, agar nanti mereka bisa menyembuhkan yang lain. Kamu tidak dipatahkan untuk dibuang. Kamu dipatahkan agar bisa mengerti mereka yang juga patah. Ada rahasia dalam penderitaan yang tidak bisa diajarkan oleh buku atau nasihat. Rasa sakit punya bahasa sendiri, dan hanya mereka yang pernah tenggelam di dalamnya yang bisa bicara jujur dengan orang lain yang juga hampir karam. Itulah kenapa kamu diizinkan untuk menderita, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk mereka yang belum tahu bagaimana bertahan. Penderitaanmu tidak sia-sia jika kamu membiarkannya membuka pintu empati yang sejati. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang pintar yang tidak tahu caranya peduli. Tapi kamu, dengan semua luka yang kamu punya, sedang dilatih untuk jadi pemimpin yang bisa menggenggam tangan orang lain, bukan hanya berteriak dari atas. Jadi saat kamu merasa tidak ada yang peduli, ingat ini. Suatu hari nanti, kamu akan jadi satu-satunya orang yang bisa membuat seseorang tidak menyerah. Karena kamu tahu rasanya. Karena kamu pernah di titik itu. Dan karena kamu tetap bertahan. Keempat, karena penderitaan membunuh ego yang tidak bisa disentuh oleh nasihat. Kamu bisa mendengar 1000 petuah tentang kerendahan hati, tapi tidak ada yang lebih efektif meruntuhkan keangkuhan selain dihancurkan oleh hidup. Orang baik pun punya ego. Dan seringkali justru karena mereka merasa telah berbuat baik, mereka merasa layak untuk tidak disentuh oleh sakit. Itulah kenapa penderitaan itu penting, karena ia menghancurkan rasa aku pantas yang diam-diam tumbuh di dalam diri. Kamu tidak benar-benar merendah sampai kamu kehilangan semua yang membuatmu merasa unggul. Kekayaan, reputasi, cinta, rencana, semua bisa Tuhan tarik hanya dalam sekejap. Bukan karena Tuhan benci kamu, tapi karena Ia cinta kamu terlalu dalam untuk membiarkan kamu tumbuh dengan kesombongan yang diam-diam mengeras. Kamu bisa menipu dunia dengan wajah lembut dan kata-kata manis, tapi Tuhan tidak melihat casing. Ia melihat dalamnya. Dan kalau di dalam ada bisikan kecil bernama, "Aku lebih baik dari mereka," maka ujian akan datang. Bukan untuk memalukanmu, tapi untuk membersihkanmu. Penderitaan adalah semacam operasi rohani yang membuang tumor ego yang tidak kelihatan. Jadi ketika hidupmu mulai runtuh, padahal kamu merasa sudah berusaha menjadi manusia yang benar, jangan buru-buru merasa dikhianati. Bisa jadi itu tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk naik tangga yang lebih tinggi. Dan untuk itu, kamu tidak boleh membawa beban ego yang lama. Kelima, kamu harus belajar mencintai Tuhan, bukan imbalan. Ini poin paling menyakitkan, tapi juga paling murni. Kamu sering mencintai Tuhan seperti kamu mencintai mesin penjual otomatis. Masukkan doa, keluarkan jawaban, tapi begitu hidup tidak berjalan sesuai skenario, kamu mulai kecewa. Kenapa? Karena kamu belum benar-benar mencintai Tuhan. Kamu hanya mencintai sistem hadiahnya. Orang baik menderita agar mereka belajar mencintai Tuhan bahkan ketika tidak ada balasan. Ketika doa tidak dijawab, ketika pertolongan tidak datang, ketika harapan justru dihancurkan. Disitulah cinta yang asli lahir. Bukan cinta karena diberi, tapi cinta karena sadar. Dia adalah satu-satunya yang layak dicintai, bahkan ketika semuanya hancur. Tuhan menginginkan kamu mencintainya seperti bayi mencintai ibunya. Bukan karena makanan, bukan karena hadiah, tapi karena tahu tidak ada tempat pulang selain Dia. Penderitaan memurnikan motivasi itu. Dan hanya orang yang baik yang dipilih untuk masuk ke tahap itu. Karena mereka sudah punya fondasi untuk bertahan dalam ujian semurni ini. Jadi saat kamu bertanya, "Kenapa aku disiksa padahal aku setia?" Maka jawabannya adalah, karena Tuhan ingin melihat
apakah kesetiaanmu masih ada ketika semua hadiahnya diambil? Seperti Ayub, yang tetap setia pada Tuhan bahkan ketika semua berkat dicabut darinya satu persatu, harta, kesehatan, keluarga. Tapi Ayub tidak terguncang sedikit pun, ia tetap setia pada Tuhan. Itulah cinta paling tinggi, dan itu tidak bisa dipalsukan. Yang keenam, kamu diisolasi dari dunia untuk disambungkan ke langit. Kadang kamu merasa ditinggalkan oleh semua orang. Tidak ada yang benar-benar hadir, tidak ada yang paham. Bahkan orang-orang yang kamu bantu justru menjauh saat kamu butuh mereka. Tapi itu bukan kutukan, itu isolasi spiritual. Kamu sedang dipisahkan dari kebisingan agar bisa mendengar suara yang lebih tinggi. Ketika hidupmu ramai, kamu terlalu sibuk. Bahkan untuk mendengar hatimu sendiri pun kamu tidak sempat. Tapi ketika hidupmu hancur, ketika kamu sendirian di ruang gelap yang sunyi itu, tiba-tiba kamu sadar ada suara yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Dan suara itu hanya muncul saat dunia berhenti bicara. Tuhan kadang mencabut semua orang dari sekelilingmu agar kamu sadar satu-satunya yang tidak pernah pergi adalah Dia. Dan itu pelajaran yang tidak bisa kamu pelajari dari buku manapun. Kamu harus mengalaminya. Kamu harus ditinggalkan. Kamu harus diabaikan. Kamu harus merasa sepi. Barulah kamu akan tahu bahwa sepi bukan musuh, tapi panggilan. Maka jangan marah kalau semua orang meninggalkanmu di saat kamu sedang jatuh. Bisa jadi, itu satu-satunya cara agar kamu berhenti bergantung pada manusia dan mulai terhubung langsung ke langit, tanpa perantara, tanpa basa-basi. Hanya kamu dan Dia, dan di sanalah kekuatanmu sebenarnya sedang diciptakan. Ketujuh, karena hidup ini bukan akhir, tapi jembatan. Kamu terlalu terobsesi dengan kenapa di dunia, padahal dunia ini hanya satu bab dari buku yang belum selesai. Kamu menuntut semua kebaikan dibayar tunai. Sekarang juga, di sini juga. Tapi kamu lupa, sistem ini tidak didesain untuk pembayaran langsung dan tunai. Dunia ini bukan tempat gajian. Ini hanya tempat ujian. Orang baik menderita bukan karena sistemnya rusak, tapi karena sistemnya bekerja. Tuhan tidak menjanjikan balasan total di dunia. Justru, siapapun yang mengira semua harus selesai di sini, sedang membaca kitab dengan halaman yang terpotong. Karena di ujung sana, di balik layar yang tidak kamu lihat, ada perhitungan yang lebih presisi dari semua keadilan buatan manusia. Dan ketika kamu sampai ke akhir jembatan itu, semua luka akan dijelaskan. Semua air mata akan dibayar. Bukan dengan permintaan maaf, tapi dengan sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan sekarang. Tapi untuk itu, kamu harus tetap berjalan. Meski sendirian, meski berdarah. Karena itulah harga dari sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadi, jangan pernah menilai hidup hanya dari apa yang kamu lihat sekarang. Penderitaanmu hari ini bukan akhir. Itu hanya salah satu langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Dan satu-satunya hal yang Tuhan minta darimu sekarang adalah terus melangkah. Jangan berhenti. Karena di ujung sana, semua ini akan sangat masuk akal.